Dan kami juga masih mengundang kembali Anda untuk bergabung bersama kami di sore hari ini di 0215741501 ataupun juga dalam telepon kami di 0215741435. Kami akan segera kembali sesaat lagi, tetaplah di Bincang-Bincang. Pemirsa, terima kasih Anda kembali bergabung bersama kami dalam Bincang-Bincang, dan masih tema kita di sore hari ini adalah kiprah dari Komisi Penyiaran Indonesia DKI Jakarta dalam mengevaluasi, mengawasi, dan mengkontrol semua penyiaran dan juga informasi yang kita terima sebagai masyarakat penonton di rumah. Nah, untuk itu Anda juga masih bisa berdialog bersama kami di sore hari ini di 0215741501 ataupun juga bisa menghubungi line telepon kami di 0215741435. Silakan saja Anda berdialog langsung bernarasumber kami di sini, menyampaikan kritik dan juga saran terkait dengan kiprah KPID DKI Jakarta. Nah, sekarang kita ke Pak Hadi. Pak Hadi, artinya SOP yang dikeluarkan oleh KPID ini sudah begitu jelas, jadi tidak hanya memberikan peringatan ataupun juga mengedukasi dari stasiun penyiaran, tapi juga mengedukasi dari sisi masyarakat sebagai pengkonsumsi. Nah, Pak Hadi sekarang melihat apa yang salah? Apakah memang stasiun penyiaran tersebut hanya mengejar rating dan sharing saja? Ataukah memang ini sudah menjadi kebutuhan publik bahwa hal-hal yang lucu, yang unik menjadi suatu hiburan yang sangat dibutuhkan saat ini? Begini, di Indonesia ini kan pemirsa televisi atau penonton televisi adalah hampir 70% adalah penonton atau pemirsa tradisional. Disebut tradisional di sini penontonnya hanya mencari hiburan ketika menonton televisi, gitu loh. Jadi orang kalau menonton televisi, saya akan mencari hiburan, membuat hati saya senang, melupakan apa yang ada ya, pekerjaan kan membuat jenuh begitu loh. Ketika menonton televisi langsung terhibur begitu loh. Ya, nah jarang ya, mungkin masih ada lah beberapa persen pemirsa televisi yang menonton televisi untuk mendapatkan pendidikan. Kebanyakan untuk hiburan. Nah, stasiun televisi pun memanfaatkan seperti itu. Ya, rupanya mereka tahu bahwa oh ya, televisi ini masyarakat di Indonesia ini kan sukanya hiburan, sudah buat aja program acara hiburan sebanyak-banyaknya. Dan kadang-kadang hiburannya kadang-kadang kalau mendidik ya, hiburan dibalut dengan pendidikan itu menarik. Ini kadang-kadang hiburannya itu ya asal begitu ya. Yang penting rating tinggi. Ya, masyarakat pemirsa senang begitu loh ya. Jadi kadang-kadang ini yang membuat kadang-kadang program acara hiburan itu kebablasan ya. Nah, saya tidak ingin menyalahkan satu persatu lah, tapi banyak kejadian begitu kan. Faktanya seperti itu ya, Pak, faktanya ya? Karena haus akan hiburan tadi. Nah, di satu sisi pun televisi itu kan membutuhkan pemasukan ya dari iklan ya. Jadi dia di dalam persaingan yang sangat ketat dengan televisi lain, mereka dituntut ya, karena kerja di televisi adalah kerja kreatif ya. Bagaimana menyuguhkan acara-acara itu dan disukai oleh pemirsa ya. Ketika program acara disukai, maka rating tinggi. Ketika rating tinggi, iklan akan masuk, begitu kan? Nah, ini juga yang mungkin di sini mungkin ke peran KPID juga ya, KPI lebih ini untuk memberi edukasi kepada para penyelenggara stasiun TV. Harus lebih banyak ke penyelenggara gitu ya Pak, ya, di edukasinya Pak. Karena begini ya, dulu ketika tahun era 80-an, 90-an ketika televisi hanya satu, TVRI begitu kan, itu nggak ada masalah seberat ini ya, gitu loh. Tapi setelah era reformasi seperti ini, di mana televisi bebas ya, membuat program acara dengan segala keunikannya masing-masing,
Ya, tujuannya adalah itu untuk mencari rating tinggi. Nah, kemudian yang menjadi korban justru jadi masyarakat. Ya. Sebagai pengonsumsi tadi begitu yang Iya, menjadi korban pemirsa masyarakat. televisi tanpa disadari dia akan meniru segala apa yang ada yang dilihat di televisi. Gitu Contoh loh. simpelnya fashion gitu ya Pak ya. Kalau bintang filmnya pakai rambut merah, otomatis nanti masyarakat Iya. juga trennya akan rambut merah gitu ya kan Pak. Ya. Tapi lebih Baik Pak Adi, Oke, oke. nanti sebelum kita lanjutkan kita terima telepon dulu ya Pak Adi Iya, ya. iya. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Bincang-bincang dengan siapa di mana? Di Jakarta Timur. Dengan Bapak siapa Pak? Anwar Jakarta Timur, Pak. Pak Anwar di Jakarta Timur. Silakan Pak Anwar, Iya. kritisi seperti apa Anda Iya. terkait dengan tema kami sore hari Ini Pak, kalau kita bicara tentang damatian tentang pengawasan acara televisi ataupun pengawasan media saat ini, kalau kita ketahui dalam artinya gini, berdasarkan data yang saya juga pernah baca, 94% masyarakat Indonesia terhibur oleh televisi. Berarti hiburan televisi, sedangkan 6%-nya mereka tidak terhibur dengan tontonan televisi. Berarti sangat besar sekali masyarakat Indonesia yang menonton televisi di seluruh Indonesia. Dan material kalau kita bicara tentang Jakarta sendiri, dan material berarti peran media atau peran televisi sangat besar sekali dalam membentuk karakter bangsa. Karena 94% masyarakat Indonesia menonton televisi. Lalu bagaimanakah pengawasan dari KPID sendiri? Karena dan material tontonan televisi yang ada saat ini tidak mendidik dan juga tidak ada literasi media yang memang untuk mengajarkan orang lain bagaimana cara memfilter tayangan-tayangan televisi. Jadi cara memfilternya gitu ya Pak ya? Seperti gini, banyak sekali tayangan televisi yang memang tidak menghibur, hanya menghibur saja tapi tidak mendidik, sehingga membuat karakter bangsa atau mungkin karakter anak-anak kecil sendiri meniru apa yang di televisi itu sendiri. Mulai dari tontonan kartun, tontonan acara musiknya, kemudian acara dari sinetronnya sendiri, itu tidak mencerminkan kehidupan bangsa. Terus bagaimana peran KPID Baik, Pak Anwar. untuk mengawasi hal tersebut. Jadi tidak hanya sekedar menilai dari nilai rupiah saja atau keuntungan iklan saja, tapi bagaimana menilai hal tersebut bobot televisi sehingga masyarakat juga bisa mengetahui bagaimana literasi media sehingga peran KPID juga bisa dimaksimalkan dari hal tersebut. Ya, terima kasih Pak Anwar, ini mengkritis Iya. sangat baik sekali terkait juga dengan tema kita sore hari ini. Dan ini memang ada betulnya Pak Adil, ketika kita melihat bahwa sebuah lahan bisnis ini jangan sampai menggerogoti frekuensi acara itu sendiri sehingga tidak layak dikonsumsi masyarakat. Nah, menyambung juga apa yang ditanyakan Pak Anwar tadi, selain seperti apa KPID mengkritisi, sebenarnya kalau untuk durasi acara nih Pak Adil, apakah memang juga menjadi pengawasan dari KPID? Karena kita melihat beberapa talent show di Indonesia, durasinya lebih dari 4 jam, 5 jam, dan artinya juga hak publik dari sisi frekuensi seperti dirampas begitu Pak Adil. Iya. Bagaimana tanggapannya? Iya, pertama saya mencoba merespon soal apa yang dilakukan KPID kepada pekerja media gitu ya. Iya. Kami melakukan secara reguler refreshment, aturan-aturan apa sih yang harusnya ditaati oleh pekerja media gitu. Kemudian kita tahu bahwa kenapa refreshment itu penting karena pekerja media tuh perubahannya cepat sekali. Bisa jadi tahun ini yang kita didik A, tahun besok sudah ganti orang lagi gitu. Jadi SDM-nya sudah bertransformasi iya, terus betul, terus berubah-berubah dan sangat dinamis. Sehingga kami juga secara reguler gitu harus melakukan refreshment atau penyegaran kembali kepada pekerja media untuk menaati apa yang kita sepakati sebagai aturan di media. Kalau dari sisi durasi sendiri, apakah memang ini menjadi pengawasan KPID juga? Apakah memang sudah hak soal kewenangan durasi dari memang stasiun kita penyiaran? masih belum tentukan, tapi ini ada di dalam diskusi kita di KPI secara keseluruhan bahwa adanya durasi yang terlalu panjang itu Terutama juga talent show ya di Iya, beberapa stasiun televisi gitu ya? ya ini akan dibatasi, tapi ini masih dalam wacana dan belum dibakukan dalam sebuah aturan. Nah, ini kan juga selalu ada pemutakhiran di dalam aturan di ini juga di aturan penyiaran juga, sehingga ini juga yang menjadi alasan bahwa harus ada penyegaran secara berkala kepada pekerja media.
Baik, jadi artinya juga media juga harus betul-betul melakukan koreksi juga secara intern begitu ya Pak. Betul. Jangan sampai lahan bisnis ini bisa menggerogoti apa yang dibutuhkan masyarakat, misalnya dari sisi konten dan manfaat itu sendiri. Nah sekarang kita ke Pak Hadi. Pak Hadi tentunya kita terlepas dari Pak Hadi sebagai pengamat komunikasi, kemudian juga akademisi dan sebagainya. Sebagai penonton yang benar-benar sebagai orang yang mengkonsumsi tayangan tersebut dengan durasi yang berlebihan, kemudian seakan-akan isinya hanya sekedar dorong-dorongan atau saling toyor dan sebagainya, seperti apa Pak Adi melihatnya? Begini, masalah durasi ini kan kalau memang contohnya begini ya, kalau kita melihat kan itu durasi hiburan yang sangat panjang kan, mulai dari jam 4 sore sampai kadang-kadang malah jam 1 malam ya. Gitu. Jam 1 malam pun Gitu, sampai kita masih. udah pergi pulang lagi masih ada acara itu lagi ya Pak Ya, Adi? luar biasa begitu ya. Kalau memang durasi itu misalnya untuk live gitu ya, untuk pemberitaan misalnya kemarin masalah TV-TV berita ya, teroris lah ya, bom di Sarinah itu kan durasinya panjang juga itu ya. Tetapi kan sepertinya kita nggak mendapat komplain ya, kayak misalnya TV-TV itu mungkin tidak dapat komplain gitu Iya. ya, karena memang itu dibutuhkan oleh masyarakat kan. Jadi seakan-akan urusan lain tidak ada seperti di Iya. Indonesia, semuanya teroris begitu ya Pak Adi ya? Itu dibutuhkan oleh masyarakat kan, pemirsa tidak komplain kan. Nah ini kan karena komplain, karena masyarakat mulai terganggu ya. Misalnya dengan acara tersebut, dengan apa seolah-olah dibuat-buat, kadang-kadang kita ngelihat aja jadi nggak masuk akal sama sekali gitu ya. Nah itu mungkin pemirsa mulai terganggu kan, gitu kan. Sehingga mereka mulai protes gitu loh. Nah tentu di sini juga sekali lagi ini peran KPID juga gitu ya, kontennya terutama ya. Betul. Yang diawasi begitu ya Pak Adi ya? Isinya ya, kontennya itu seperti apa itu kan. Ya saya kadang-kadang suka sebagai penonton biasa juga kadang-kadang ya aduh sayang sekali ya, seperti kita terampas ya. Seharusnya itu frekuensi itu untuk publik itu. Apalagi di jam-jam prime time di saat masyarakat pada tertuju pada layar televisi gitu itu ya Pak? kan seharusnya untuk memberikan informasi yang mendidik, yang bagus lah ya, untuk seperti tadi dikatakan oleh penelpon kita Pak Anwar, itu untuk membentuk karakter bangsa. Lah kalau hiburan seperti itu, apa yang kita dapat? Nah ini yang jelas harus kita komplain karena kontennya ini, gitu loh. Jadi karena konten ini juga sangat berpengaruh kepada pembentukan karakter generasi kita ya Pak Adi ya? Betul, ya. Apalagi ada artis yang mulai pacaran, melahirkan, menikah. Nah gitu. itu nanti kita akan bahas tuh, apakah memang ini memang durasi ataupun juga frekuensi televisi ini hanya dimiliki orang-orang yang punya uang saja begitu ya Pak? Nanti kita akan bahas kembali, kita terima telepon. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Silakan Bapak atau Ibu bergabung bersama kami di sore hari ini. Iya, halo. Halo, selamat sore Ibu. Dari Jakarta Utara. Dengan Ibu siapa? Cici, Ibu Cici? di Jakarta Utara. Oh ya, silakan Ibu. Iya, ini saya mau bertanya kepada KPID ya. Pak Adil. Karena, iya Pak Adil. Pak Adil, ini kan saya suka banget nih nonton berita-berita seperti itu. Dan saya melihatnya kok banyak sekali ya kayak tayangan-tayangan yang mungkin seharusnya tidak boleh ditayangkan. Seperti itu ada, kalau saya menyoroti berita, ada gambar-gambar yang seharusnya nggak boleh ditayangkan, tetapi masih ditayangkan. Seperti itu. Ini sejauh mana sih pihak KPID mungkin mengawasi apa yang disiarkan oleh suatu televisi seperti itu? Dan untuk pengamatnya sendiri seperti apa menilai kinerja KPID? Karena selama ini kan kita tahu bahwa bukan 1-2 stasiun televisi yang melanggar, tetapi banyak ya, Bu, rata-rata ya? nih ya banyak gitu. Rata-rata memang semua stasiun yang mungkin memang pernah mendapatkan teguran dari KPID, dari KPI seperti itu. Baik. Ini seperti apa nih tanggapannya? Terima kasih Ibu telah berpartisipasi di sore hari ini. Kita langsung Terima ke kasih. Pak Adil. Ya terima kasih Ibu. Pak Adil, ini bagaimana Pak Adil? Ini artinya kepekaan masyarakat ini begitu banyak. Mungkin karena ruang untuk menyampaikan kritisinya memang sangat kecil sekali. Silakan Pak Adil. Pertama,
kita sudah membuat ketentuan dalam regulasi penyiaran yang tertuang dalam pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran bahwa soal darah, soal kekerasan, soal pornografi, mistis itu tidak boleh hadir di televisi kita. Gitu. Kemudian saya ingin menjelaskan soal proses ya. Pertama, KPI tidak punya wewenang untuk melakukan sensor. Jadi kita tidak bisa mencegah di awal gitu. Sehingga kita meminta kepada lembaga penyiaran untuk membuat sensor internal gitu ya. Internal censorship yang kita tuntut kepada masyarakat untuk terus menjaga untuk tidak melakukan pelanggaran gitu, pelanggaran aturan penyiaran. Kemudian kita hanya bisa menegur di akhir gitu ya. Ketika dia sudah tayang ada pelanggaran, kita keluarkan teguran. Tetapi kami tidak berhenti sampai pengawasan saja. Kami coba melakukan prevensi gitu ya, tindakan preventif untuk melakukan edukasi. Kita membeberkan gitu. Ketika kita melakukan teguran, apa sih kesalahannya gitu? Apakah di situ ada darah apa yang sadis gitu, sadistis Kemudian juga gitu. terkadang jasad korban juga diekspos begitu Iya. Dan sadisnya gitu ya Pak ya. kalau kita melihat sekarang seperti itu penyiarannya sudah semakin baik gitu ya. Sekarang sudah tidak lagi mengekspos soal pornografi gitu. Misalkan ada penyanyi yang seronok sudah tidak di close up lagi oleh kamera. Tidak ada lagi kameramen yang nakal yang Mengambil kesempatan iya, celah begitu dari seorang artis tersebut gitu. ya. Tidak ada lagi soal pukul-pukulan seperti itu ya. Akhirnya kita menyebut ini proses pendewasaan gitu ya, di mana kita terus memutakhirkan apa sih yang terjadi, apa sih yang dirasakan oleh masyarakat, dan kemudian